Ya, bahasan kita berikutnya adalah upaya penyelamatan lingkungan. Jadi ini sebenarnya sejarah ya, sejarah bagaimana penyelamatan lingkungan ya. Nah, sebenarnya eh, manusia itu sudah mempelajari lingkungan itu sejak awal ya. Jadi sejak manusia itu hidup di muka bumi ya, ya walaupun waktu itu belum disebut sebagai ilmu lingkungan. Dan yang menjadi perhatian pada waktu itu sebenarnya bukan masalah lingkungan seperti sekarang ya, tetapi cenderung ke alam ya, ke hewan. Jadi di sini ya kita lihat yang pertama itu perlindungan alam di awal abad 19 sampai pertengahan abad 20. Ya. Jadi perhatian ini sebelum perhatian masyarakat ya, lebih ke perhatian tokoh atau ilmuwan ya terhadap kepunahan binatang-binatang besar. Karena pada zaman dulu kan orang suka berburu gitu ya. Nah, kadang berburu ini dilakukan tuh ya apapun diburu, bahkan yang pada waktu itu atau sekarang terlihat hewan yang unik, indah juga diburu. Bahkan ilmuwan pun waktu mempelajari lingkungan itu mereka sampai harus membabat hutan ya, membabat hutan untuk mendapatkan satu jenis tumbuhan atau hewan tertentu. Karena pada waktu itu belum terpikir ya, belum terpikir adanya uh, akibat dari kerusakan itu. Nah, kadang-kadang akibat apa buruknya dari perlakuan waktu itu adalah si ilmuwan itu malah bercerita dengan masyarakat, misal kamu kalau mau dapat banyak uang, nah di hutan sana ada anggrek yang langka yang indah bentuknya. Nah akhirnya apa? Rame orang menjarah hutan ya. Dan itu baru disadari setelah terjadi penurunan jumlah hewan itu ya. Misal seperti di Amerika itu kan bison ya, hewan bison itu mulanya banyak. Tapi dalam karena ramainya pemburuan itu, ya, akhirnya hanya tersisa sedikit ya, mungkin sekitar 10.000 atau apa. Nah, baru di situ mulai timbul uh, kesadaran orang untuk perlindungan tadi ya. Jadi ada rasa cemas ya, misalnya tadi karena ada perburuan, rusaknya istilah monumen alam ya. Menurut Gibson and Whittaker di 2002 ya, catatan dari Gibson and Whittaker, pada abad 19 motif pendirian kawasan lingkungan seperti cagar alam, taman nasional itu adalah gabungan antara gerakan perlindungan binatang dan pelestarian monumen alam. Jadi ada istilah monumen alam. Ya, jadi bentang alam yang sangat indah, misalnya seperti di Amerika itu kan apa itu ya, ada Yosemite ya, Taman Nasional Yosemite itu kan memang bentuknya sangat indah di sana. Nah, para pemburu dari Eropa yang banyak melakukan perburuan di benua Eropa maupun di Afrika mulai menyadari bahwa perburuan ini dapat menyebabkan kepunahan satwa. Karena apa ya, namanya berburu tentu sebanyak-banyaknya, bukan sekedar ibaratnya ada rusa hanya seekor asal cukup makan ya tidak, tapi ya sampai sepuas-puasnya. Mungkin seperti sekarang ya, kayak kita tuh suka memancing ikan misalnya ya, mancing tuh ya puas-puasnya, kadang tidak puas dengan pancing yang hanya dapat seekor dua ekor ya digunakan jala, tidak puas ya setrum. Nah, sebenarnya atau dikasih tuba racun gitu ya. Nah sebenarnya itu malah merusak alam sebenarnya. Nah ini saja kita tidak terlihat, tapi itu perlu dipelajari sebenarnya ya. Jangan-jangan ikan yang kita buru itu punah nanti ya. Ada tiga tokoh Amerika awal, yaitu Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, dan John Muir yang sangat berpengaruh besar dalam pembentukan opini ya tentang perlunya melestarikan alam liar. Ini kalau Emerson itu dia melihat alam itu sebagai suatu tempat beribadah ya. Jadi ada unsur-unsur spiritualnya itu gitu ya. Jadi dia menganggap alam itu tempat beribadah di mana orang tuh dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan memperoleh pencerahan. Ya mungkin ya kalau Anda misalnya sering pernah atau naik ke gunung gitu, atau ke hutan yang sepi, Anda merasa
ada rasa apa ya, rasa spiritual tuh merasa damai gitu ya, merasa kan tidak ada manusia lain di kiri kanan Anda ya, kita merasa sendiri, merasa dekat dengan pencipta gitu. Kemudian Torio itu dia berpendapat bahwa orang itu membutuhkan lebih sedikit harta daripada yang mereka miliki sebenarnya ya. Mungkin karena Torio ini pada dasarnya pencinta alam dia, dan dia tidak suka sebenarnya gaya hidup yang materialistik ya, yang seperti para raja gitu ya. Nah, dia percaya bahwa orang itu sebenarnya yang diperlukan itu bukan materi ya sebenarnya, tapi lebih dari apa yang dimiliki ya tadi ya. Kemudian Moir juga berpendapat alam liar seperti puncak gunung, hutan, alam, dan air terjun itu memiliki nilai spiritual dan yang lebih tinggi daripada nilai ekonominya. Jadi misalnya daripada hutan itu diambil pohonnya, ditebang, dibikin rumah, sebenarnya di hutan itu ada nilai-nilai yang sebenarnya manusia lebih merasa tenang, damai, mungkin ya itu yang dia anggap Moir itu ya. Nah, dari pandangan ketiga ini ya, jadi awal abad 20, ya pandangan tiga tadi sebenarnya masih pandangan ahli, belum sampai ke pandangan masyarakat. Pemerintah juga waktu itu belum begitu peduli ya. Nah, ini awal abad 20, Theodore Roosevelt, Amerika ya, presiden Amerika. Ya, kebetulan dia itu seorang pencinta alam. Nah, presiden Amerika ini adalah seorang pencinta alam. Maka dia mulai gerakan pelestarian alam di Amerika itu mendapat dukungan pemerintah karena apa sih? Roosevelt ini dia cinta alam dan dia mungkin pandangan tiga tokoh tadi mempengaruhinya juga ya. Lalu dia mengangkat Gifford Pinchot sebagai kepala dinas kehutanan ya, atau yang dikenal United States Forest Service ya. Nah, Pinchot ini berpandangan alam itu harus dimanfaatkan untuk sebanyak mungkin, alam harus dimanfaatkan untuk sebanyak mungkin orang dan waktu selama mungkin. Ini memang Pinchotnya agak berbeda sedikit dengan pandangan ketiga tokoh tadi. Kalau tokoh tadi kan dianggapnya alam ini sebagai suatu spiritual, jangan diganggu, jangan dirusak, karena nilainya lebih dari ekonomi ya. Nah, tapi kalau Pinchot ini dia agak agak lebih moderat gitu ya mungkin. Jadi katanya ya harus bisa digunakan tadi ya alam, namun ya jika pengelolaan alam diserahkan ke mekanisme pasar dan kecenderungan pasar untuk tidak menentukan perusahaan alam ya. Jadi maksudnya kalau itu hanya memanfaatkan hutan tadi misalnya diserahkan ke pasar, diserahkan ke ahli ekonomi ya mungkin, nah, itu bisa digarap habis-habisan kan, bisa digarap habis-habisan, tebang habis misalnya hutan itu. Jadi itu perluan pemerintah perlu di situ. Nah, jadi di sini mungkin ada sudah semacam perlindungan pemerintah, boleh menggarap alam tapi tidak merusaknya ya. Artinya masih berlaku untuk kepentingan ekonomi, tapi tidak sampai merusaknya. Ya. Nah, kemudian tokoh lainnya Aldo Leopold. Aldo Leopold ini sebenarnya dia anak buah Pinchot tadi kan, dia bekerja di apa istilahnya dinas kehutanan tadi. Ya. Cuma pandangannya itu agak beda dengan Pinchot tadi ya. Karena dia memang istilahnya lebih tadi ya, lebih alam, lebih alam itu lebih tinggi ya mungkin ya, sehingga dia agak beda pandangan dengan Pinchot. Bahwa tujuan dari konservasi itu ya secara umum bisa katakan memelihara lah, menjaga kesehatan ekosistem alam dan proses ekologi. Jadi pandangan Aldo ini lebih mendalam lagi ya terhadap perlindungan tadi, terhadap penyelamatan lingkungan tadi. Nah, kemudian tadi kan masih gerakannya hanya di dalam pikiran orang-orang tokoh ya, di orang-orang pemerintahan, tokoh, misalnya ilmuwan gitu ya. Itu belum menyadarkan masyarakat sebenarnya. Nah, lalu ini pada pertengahan abad 20 sampai sekarang tuh itu baru masyarakat tuh mulai ikut ambil bagian dalam penyelamatan alam. Ya, ini dimulai dari
Rachel Carson ya, dia seorang biologiawan di Amerika Serikat, menulis buku Silent Spring. Jadi yang menggambarkan bahaya pestisida ya bagi keselamatan binatang dan manusia. Jadi dia melihat di sana bahwa uh, mungkin dapat bukti bahwa ternyata pestisida itu menyebabkan apa? Ya berbahaya ya bagi ini. Nah, ini ditambah lagi dengan bukti ya, bukti yang dari si Russell Carson ini. Ya, Russell Carson ini begitu dia dulu menyampaikan masalah ini, itu dia sampai dimusuhi industri ya. Karena kan kalau anggapan seperti ini itu justru me, menimbulkan orang jadi tidak mau lagi memakai pupuk. Nah, yang rugi kan industri ya, pabrik yang rugi itu. Ya, jadi kalau industri merasa terancam. Ya. Nah, tapi itu data dan apa? Data dari lapangan dan bukti lain tuh menunjuk menjadikan masyarakat tuh mulai sadar gitu ya, mulai sadar perlunya penyelamatan lingkungan. Nah, kemudian di Jepang orang dikejutkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa banyak bayi yang lahir cacat di Teluk Minamata karena mengkonsumsi ikan yang telah tercemar oleh air raksa, merkuri ya, air raksa. Air raksa itu kalau tempat kita ya biasa digunakan untuk melebur emas. Nah, jadi memang kalau ada satu wilayah yang di hulunya itu melebur terjadi ada pendulangan emas, nah cenderung mereka kan menggunakan merkuri. Nah kadang kalau pendulangan emas itu bersifat ilegal ya, nah airnya itu langsung terbuang ke sungai, nah termakan ikan, nah ikannya nanti diambil oleh pemancing terus dijual. Nah kita yang makan ininya kan secara tidak langsung udah tercemar merkuri tadi ya. Nah, seperti yang di Jepang tadi, jadi suatu saat kalau merkuri itu sudah sangat meracun ya, sudah sangat banyak konsentrasinya, nah bisa berakibat seperti di Jepang tadi yang melahirkan bayi yang cacat. Ya. Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ya, perlindungan dan pelestarian alam juga sudah dimulai sejak zaman pemerintahan zaman Hindia Belanda dulu ya. Jadi sejak zaman penjajahan itu memang ada untungnya juga ya, adanya kepedulian Belanda waktu itu ya terhadap alam itu. Nah ini Raja William I mengutus Karl Renwat, ya, seorang direktur royal kabinet of natural history untuk datang ke Hindia Belanda. Jadi Indonesia ya waktu itu namanya Hindia Belanda. Dia datang ke Indonesia, kemudian tahun 16 berapa? Tahun 1817 ya Renwat mendirikan kebun raya di Bogor ya. Jadi kebun raya sampai sekarang ada, dan kalau Anda sering presiden datang ke Bogor, sering dengar berita misalnya presiden datang ke Bogor ya letaknya di kebun raya itu, dalam kebun raya itu. Jadi mungkin kalau suatu saat jalan-jalan ke Bogor, nah, cobalah menengok kebun raya ya. Karena di sana berbagai tumbuhan banyak, bahkan seluruh Indonesia itu hampir ada di sana. Jadi di kebun raya ini itu ditanam adalah berbagai tanaman yang ada di Indonesia, dikebunkan di sini ya. Kemudian tahun 1862 Malkino Troop, Direktur Land Plantation Plantation ya, yang terdiri dari kebun raya, herbarium, dan juga ada museum geologi, mendirikan kebun raya Cibodas. Jadi selain kebun raya Bogor, lalu didirikan kebun raya Cibodas. Nah, kalau saya ke Cibodas belum pernah. Kalau kebun raya Bogor berapa kali. Nah, di sana ada museum serangga atau ya museum zoologi. Ya, ada museum serangga di dalamnya, bahkan ada museum kupu-kupu ya. Kemudian juga ada herbarium. Herbarium itu kalau tidak salah namanya Bogorescence. Nah, di sana berbagai bibit tanaman se-Indonesia ada di sana. Jadi dibuat dalam seperti kayak toples itu dibuat.
mulai biji, daun yang sudah dikeringkan, akar, batang, betul-betul dari tumbuhan itu ada di dalam satu tempat. Jadi di Bogor Resensi itu sampel berbagai tumbuhan di Indonesia itu ada labelnya ya. Mungkin di internet ada, bisa kita cari itu contohnya. Kemudian tahun 1921 pemerintah juga menetapkan ujung kolon sebagai cagar alam untuk melindungi badak Jawa. Nah, cagar alam kalau di tempat kita di Kalimantan Selatan belum ada ya, belum ada cagar alam. Yang ada mungkin Tahura ya, Taman Hutan Rakyat seperti Mandiang itu ya. Oh ada ya, kebun raya yang baru dibangun di sekitar kantor gubernur yang di Banjarbaru itu ada kebun raya ya, kebun raya Benua ya. Kemudian tempat kita tadi ada Taman Hutan Rakyat ya. Tapi Taman Nasional tidak ada tempat kita. Taman Nasional yang ada di Kalteng ya. Ya kalau di Kalteng itu ada Taman Nasional yaitu Tanjung Puting, kemudian Kayan Mentarang dan Sebangau. Nah, mungkin yang lebih mudah didatangi itu ya Sebangau karena dekat kota Palangkaraya ya, lebih dekat. Kalau Tanjung Puting, Kayan Mentarang itu agak jauh dikit, perlu berapa jam perjalanan lagi dari Palangka. Jadi kalau kita dari Banjarmasin mau ke Taman Nasional yang lebih dekat tuh ke Taman Nasional apa tadi? Ya Taman Nasional Sebangau ya. Nah, di sana kita bisa mengamati orangutan biasanya, salah satu favoritnya itu ya orangutan. Ya tentu tidak mudah ya mengamati orangutan itu, kita perlu melakukan perjalanan lagi lewat air, masuk ke wilayah-wilayah habitat orangutan. Nah, mungkin harus bermalam di sana ya, bisa 2-3 hari atau seminggu ya. Itu pun kadang belum ketemu karena mereka kan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ya kalau sarangnya mungkin mudah didapat, tapi kalau orangutannya perlu waktu dan ada faktor keberuntungan juga bisa bertemu mereka. Di Kalimantan Selatan tuh belum ada ya Taman Nasional ya. Kemarin diajukan Meratus tuh sebagai Taman Nasional. Cuma sepertinya ya tadi adanya entah masyarakat atau orang-orang berkepentingan untuk menghalangi Meratus dijadikan taman nasional. Kenapa? Karena kalau sudah jadi taman nasional itu sebenarnya wilayah itu ada wilayah yang tidak boleh diganggu. Bahkan ibaratnya kita mengambil rantingnya pun membawa keluar dari taman nasional itu bisa dipenjara, dapat hukum. Jadi sangat terprotektif ya. Nah ini mungkin beberapa orang dengan alasan, nah ini akan mempersulit masyarakat berkebun, berladang ya, atau ya sebenarnya sih akan mempersulit orang bikin tambang ya, bikin lahan karet yang luas. Karena kalau taman nasional ya tadi membawa rantingnya pun tidak boleh, apalagi kalau misal dibangun suatu tambang ya, tentu sangat tidak boleh lagi. Nah ini jadi sampai sekarang tidak taman nasional belum ada tempat kita. Nah lain kalau seperti Taman Hutan Rakyat tadi Tahura, nah itu masyarakat boleh berladang, mengambil manfaat di sana dengan menggunakan alam, tapi tidak boleh menjadikan tuh sertifikatnya misalnya hak milik, jadi hanya pinjam aja. Tapi masyarakat boleh, makanya kita lihat seperti taman di Tahura itu ada ya kebun kan, kebun karet, banyak perumahan juga ya, kebun, kemudian ada sawah, kebun kacang, macam-macam ada di sana, tambak juga. Tapi kalau di taman nasional ya bukan seluruh bagian taman nasional itu tidak boleh digunakan, ada bagian tertentu yang boleh digunakan dengan syarat tertentu juga, tapi ada yang bagian tertentu yang dilarang untuk dieksploitasi. Ya dimasuki boleh tapi tidak boleh merusak ya, karena dilindungi undang-undang. Ya jadi tempat kita belum ada. Jadi kalau Anda mau ke Taman Nasional lihat seperti apa sih Taman Nasional, nah coba ya yang paling dekat tadi ke Kalimantan Tengah tadi, ke daerah Sebangau tadi. Nah kemudian ini masih yang cerita di abad 20 tadi ya, itu Perserikatan Bangsa-Bangsa ya merespon mulai kerusakan lingkungan tadi.
dengan mengadakan konferensi lingkungan sedunia yang pertama di Stockholm pada tahun 1972, tanggal 5 Juni. Nah, jadi pada setiap 5 Juni itu akhirnya dijadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, kemudian di Indonesia, nah ya, Pak Emil Salim ya, Profesor Emil Salim, beliau diangkat sebagai Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Nah, ini Anda lihat logo dari kementerian. Nah, sekarang namanya itu hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan namanya. Ya. Jadi itu bukti bahwa Indonesia juga peduli terhadap jadi itu bukti juga bahwa Indonesia peduli terhadap apa penyelamatan lingkungan tadi. Kemudian pada tahun 1980 ada beberapa isu lingkungan yang menarik perhatian ilmuwan lingkungan, yaitu ya penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh penggunaan CFC dan pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida di atmosfer, dan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Nah, tiga isu inilah yang sampai sekarang itu jadi ini ya, jadi isu lingkungan. Jadi penepisan lapisan ozon, kemudian pemanasan global dan penurunan keanekaragaman hayati ya. Ya tentu penurunan keanekaragaman hayati itu biasanya karena rusaknya habitat. Misal jadi perumahan, jadi perubahan lahan, nah, jadi perumahan, jadi pabrik gitu kan, karena jumlah manusia makin meningkat ya, manusia makin meningkat. Nah, akibatnya keperluan manusia terhadap alam juga meningkat, dan ini cenderung ke eksploitasi alam tadi. Dari isu itu ya, penurunan keanekaragaman hayati itu menjadi isu yang populer. Maka dalam biologi itu ada cabang namanya biologi konservasi. Jadi konservasi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Ya banyak ya di sana tuh, bukan hanya sekedar menyelamatkan, tapi dasar-dasar untuk mempelajari konservasi itu seperti misalnya bagaimana melakukan analisis vegetasi gitu kan, kemudian bagaimana menghitung jumlah populasi yang masih tersisa. Jadi ada cabang ilmu biologi konservasi. Pada tahun 1980, beberapa dari lembaga konservasi di Indonesia, ada tiga ya, ada IUCN, ada WWF, dan UNEP ya, ada tiga lembaga internasional yang secara khusus untuk membahas mengenai ini tadi ya. Nah, mereka tiga tujuan utama dari kelompok itu tadi itu yaitu memelihara proses ekologi yang esensial dan sistem penyangga kehidupan, kemudian mengawetkan keanekaragaman jenis dan menjamin pemanfaatan secara lestari jenis dan ekosistemnya. Jadi memelihara proses ekologi, nah, yang sangat penting dalam menyangga kehidupan. Proses ekologi macam-macam ya di sana, entah itu air misalnya, kemudian berbagai bisa berjalannya dengan baik siklus alam ya. Nah, itu adalah bagian dari memelihara proses ekologi. Kemudian mengawetkan keanekaragam jenis. Mengawetkan di sini bukan berarti seperti dibikin herbarium ya, dimatikan, terus dipajang. Bukan seperti itu, tapi mengawetkan itu bagaimana cara supaya tidak punah. Jadi terutama misalnya ada beberapa spesies yang sudah sangat sedikit, nah, atau hampir punah. Itu bagaimana cara supaya tetap lestari, yang tadi buat dalam kebun binatang atau tadi seperti tadi ya, adanya taman nasional. Kemudian boleh memanfaatkan, tapi secara itu pemanfaatannya itu tidak merusak kelestariannya. Maksud kelestarian itu tetap ada sampai generasi berapapun. Ibaratnya saya udah meninggal, Anda pun sudah meninggal. Nah, ada generasi-generasi berikutnya masih bisa menikmati, dalam arti menikmati itu yang melihat ada mereka ya, tetap di alam ya. Melestarikan itu seperti itu pengertian
11 tahun kemudian ya ICN, UNEP, dan WWF tadi menerbitkan strategi konservasi yang baru, yaitu istilahnya mereka istilah dengan Caring for the Earth, a Strategy for Sustainable Living. Jadi bagaimana sih merawat bumi itu strategi untuk kehidupan yang berkelanjutan. Ya, maksud kehidupan berkelanjutan tadi ya bukan hanya kehidupan hewan dan tumbuhan, tapi juga manusia. Ya. Yuk kita bayangkan kalau misalnya alam rusak, semua jadi perumahan, nah tidak ada lagi ladang, tidak ada misalnya. Nah, dari mana sumber makan? Atau kalau misalnya hutan habis, semua jenis tumbuhan punah atau sangat sedikit, nah maka siapa yang akan mengolah oksigen kita? Ya, siapa yang akan menghasilkan oksigen kita? Siapa yang akan mendaur ulang karbon dioksida menjadi oksigen? Nah, tentu mungkin pada masa itu ya manusia akan memerlukan alat untuk mengolah tersebut, tapi tentu sangat mahal ya. Bayangkan seperti di rumah sakit, berapa yang harus kita bayar untuk mendapatkan oksigen. Nah, sementara ini kita gratis. Kenapa? Karena di alam masih ada banyak mesin oksigen alami ya. Tadi ada pohon, ada berbagai tumbuhan yang lewat fotosintesis mereka mengolah karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ya. Tapi suatu saat jika mereka semua punah, mereka sudah sangat sedikit, maka kemungkinan ya kita akan kekurangan oksigen. Nah, jadi memang perlu juga ini ya adanya badan dunia yang melindungi ini ya. Bagaimana merawat bumi, strategi untuk kehidupan berkelanjutan. 20 tahun setelah konferensi lingkungan sedunia yang pertama di Stockholm tadi ya, diadakan Earth Summit ya, suatu konferensi puncak bumi yang menghasilkan antara lain Agenda 21, sebuah dokumen kerangka kerja untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau sustainable development tadi ya. Jadi pembangunan berkelanjutan itu apa? Nah, pembangunan berkelanjutan itu adalah membangun yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi maksudnya bagaimana sih kita itu bagaimana sih pembangunan sekarang ini itu dapat memenuhi generasi sekarang terpenuhi, tetapi juga generasi masa depan tetap terpenuhi. Nah, jadi ibaratnya kalau membangun rumah itu perlu diperhatikan misalnya apakah rumah itu akan mengganggu jalan air ya. Karena kalau mengganggu jalan air, nah ketika hujan di situ banjir, maka lama-kelamaan akan terjadi penumpukan penyebab tersebut. Nah, banjir akan makin tinggi. Nah, bisa saja suatu saat wilayah tersebut yang mulai tidak banjir karena adanya perumahan yang dibangun tanpa memperdulikan atau tanpa memperhitungkan sustainable development ini. Nah, suatu saat itu akan menjadi suatu wilayah banjir yang tidak bisa dihuni lagi. Ya, suatu saat itu adalah generasi mendatang. Nah, inilah perlunya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, begitu juga kalau misal seperti dibangun perumahan di wilayah yang di situ mulainya adalah lumbung padi, misalnya kan sawah gitu ya, banyak sawah. Nah, lama-kelamaan sawah tersebut akan habis karena berubah menjadi perumahan. Akibatnya apa? Nah, biasa mendapatkan beras dari sawah setempat, nah otomatis akan terjadi impor beras. Ya, kalau masih ada dari negara yang memproduksi beras untuk diimpor. Nah, bagaimana kalau di negara tersebut ternyata ketersediaan berasnya juga sedikit dan mereka tidak bisa mengekspor lagi. Nah, otomatis yang negara pengimpor pun akan terhambat. Jadi ini ya perlu dipikirkan ya pada akhir dasawarsa 1990 dan awal dasawarsa 2000. Nah, ini yang paling populer adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Ya, jadi memang yang populer sekarang itu pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, tapi juga sebenarnya ini berhubungan dengan keanekaragaman hayati tadi ya. Kalau iklim berubah, ya otomatis tanaman yang biasanya hidup dengan iklim tertentu akan terhambat tumbuhnya. Kenapa? Karena terjadi perubahan iklim. Misal, saatnya musim tanam pada musim penghujan, tapi karena iklimnya berubah, yang mestinya sudah musim penghujan menjadi musim kemarau, ya tanaman pun bisa gagal. Nah, ini tentu juga sangat merugikan ya. Kemudian, pada akhir dasawarsa ini masih sejarah mengenai ini tadi ya. Pemanasan global itu mulai dipopulerkan oleh Al Gore ya, mantan wakil presiden Amerika yang berubah menjadi aktivis lingkungan.
Al Gore ini sempat menjadi ketika pemilihan Presiden Barack Obama tadi dia mencalonkan juga sebagai presiden tapi kalah. Nah, dia menjadi aktivis lingkungan, membuat suatu film ya. Film itu menggambarkan dampak pemanasan global yang dahsyat. Nah, dia kampanye lewat film ya. Terlain di sini di film itu digambarkan dampak pemanasan global yang dahsyat, naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil. Bisa Anda cari di YouTube film ini, judulnya Unconventional Plot ya, Unconventional Plot ya. Nah, di sini menggambarkan bagaimana pemanasan global terjadi karena adanya meningkatnya gas rumah kaca ya, ada penyerobong ozon gitu ya, diakibatkan rusak karena karbon dioksida. Nah, seperti kita ketahui bumi ini kan sebenarnya dilindungi dari cahaya matahari tadi dengan adanya ozon. Sehingga matahari itu dia kalau tidak terlindungi, ibaratnya kalau atmosfer itu terbuka 15 menit jadi terbuka, maka permukaan bumi akan terbakar. Kenapa? Karena matahari sangat panas sekali ya. Tapi dengan adanya lapisan tadi itu bisa terfilter. Ya, terfilter dan kita bisa merasakan nyaman gitu sekarang ya. Tapi kalau itu terbuka, nah ini kan sudah mulai karena ada pemanasan global, suhu itu cenderung meningkat seluruh dunia. Jadi suhu meningkat mengakibatkan ya salah satu diduga adalah karena tadi atmosfer makin menipis yang karena dirusak oleh karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu kan ya selain dari hasil pernapasan kita juga dari produksi produk yang biasanya dari pabrik, misalnya dari pembakaran pembakaran karbon lah istilahnya di situ. Nah, jadi nanti ya sehubungan dengan Al Gore menceritakan bagaimana sebenarnya akibat dari tadi ya, misalnya mencairnya es di Antartika ya, akibatnya mencair itu permukaan laut akan meningkat. Bahkan ada memperkirakan mungkin 70 tahun lagi Kalimantan Selatan pun beberapa wilayah akan terendam air. Karena apa? Karena peningkatan air laut. Ya. Nah, kita sadari bahwa sebenarnya sebenarnya daratan itu lebih sedikit daripada perairan ya. Nah, sementara untuk sekarang kita hampir tidak ada yang dapat hidup di perairan. Ya, walaupun misalnya hanya rumah terapung ya, itu belum, hampir sedikit sekali, kecuali orang-orang tertentu ya yang bisa hidup di perairan. Nah, intinya dari kita mempelajari ilmu lingkungan adalah menyelamatkan alam ya, save nature ya di sini. Jadi nanti juga arahnya kita kenapa di sekolahan itu perlu ada adiwiyata. Karena lewat program adiwiyata itulah selain sebenarnya itu adalah penghijauan, tapi juga untuk menghasilkan siswa didik yang mereka peduli terhadap lingkungan. Mereka